Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom nama budaya dan salam harmoni. Peluang bisnis itu seperti bus, selalu ada yang datang lagi dan lagi. Daerah Society merupakan konsep yang berorientasi pada kemampuan masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial termasuk ekonomi melalui penggunaan Internet of Things untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, dalam peningkatan kualitas hidup manusia ini terdapat 4 aspek yang harus diikuti, yaitu yang pertama ada komunikasi, kemudian yang kedua kreativitas, ketiga berpikir kritis, dan yang keempat ada berkolaborasi. Layaknya sebuah bus, permasalahan kali ini datang dari daerah Batur Tengah. Hasil dan temuan di daerah Batur Tengah, yaitu yang pertama, di sini budidaya ikan mujair dilakukan oleh nelayan di desa Batur Tengah. Namun permasalahan yang dihadapi, yang pertama itu harga pelet ikan yang cukup tinggi yang mencapai 405.000 sampai dengan 525.000 per 50 kg. Kemudian di sini terdapat ikan red devil yang merupakan hama di Danau Batur dan bersifat karnivora yang memakan ikan mujair yang ada di Danau Batur. Kemudian di sini yang terakhir, tidak adanya kemampuan diferensiasi produk dan pengetahuan nelayan dalam pemanfaatan teknologi dan pemasaran produk baru tersebut. Nah, menilik dari permasalahan tersebut, di sini kita terus melihat potensi yang dimiliki dari permasalahan tersebut. Di sini terdapat ikan red devil yang merupakan hama yang tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali dan tidak diperjualbelikan. Dan populasi ikan red devil di sini yang sangat tidak terkendali dan sangat meludak di Danau Batur. Namun perlu kita ketahui, kandungan protein ikan red devil sangatlah tinggi mencapai 35% dan protein ini dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan mujair yang ada di desa Batur. Nah, di sini permasalahan inti yang kami temukan yaitu ketika sudah ada produk baru yang diciptakan, yaitu berupa pelet ikan yang terbuat dari ikan red devil. Di sini permasalahannya yaitu bagaimana untuk nelayan itu untuk mengenalkan dan memasarkan produk baru tersebut. Oleh karena itu, saya Putri Satyadadi Saputra dari Prodi S1 Akuntansi dan rekan saya Putri Resti Junita Narayani dari S1 Manajemen dengan bangga mempersembahkan yaitu Provide Fish Nutrition Food sebagai optimalisasi pendapatan kelompok nelayan Batur Tengah di era Society 5.0 melalui pembuatan pelet ikan berbahan dasar tepung ikan red devil berbasis marketplace. Seperti yang kita ketahui, sini ikan red devil merupakan hama yang mengganggu Danau Batur, namun memiliki protein yang cukup tinggi yang dibutuhkan ikan mujair. Nah, di sini kita mengubah yaitu ikan red devil tersebut menjadi tepung dan mengubahnya menjadi pelet ikan yang dapat diberikan untuk ikan mujair yang ada di desa Batur. Kemudian permasalahan di sini bagaimana cara memasarkannya agar dapat diperkenalkan ke masyarakat. Nah, di sini kami melakukan pemasaran yaitu produk Provide Nutrition Food pada marketplace sebagai implementasi transformasi ekonomi digital. Teman Waji untuk mengetahui seberapa besar panen, sehingga kami mengetahui bahwa sebesar 4,5 ton ikan dapat dipanen selama periode 2 bulan. Dari segi nutrisi, red devil juga memiliki protein yang sangat tinggi dibandingkan dengan ikan lainnya yang hanya mencapai 22,65% hingga 23%. Inovasi ini kami gagaskan melalui metode SMART yang akan direalisasikan dengan penggunaan marketing sebagai Gen Z. Untuk itu kita menggunakan spesifik sebagai pelatihan dan juga pembinaan kelompok nelayan desa Batur Tengah dengan berfokus pada penggunaan media sosial dan juga marketplace. Metode yang kedua yaitu measurable, di mana kita akan meningkatkan pendapatan kelompok nelayan desa Batur Tengah dengan berfokus pada penggunaan strategi harga. Yang ketiga, acceptable, di mana dalam merealisasikan inovasi ini kita harus menyelaraskannya dengan berbagai program pemerintah sehingga dapat meningkatkan perekonomian secara berkelanjutan. Yang keempat, realistik, di mana sumber daya alam utama berupa red devil ini sangat sesuai dan juga tepat dengan lingkungan nelayan yang memadai sehingga penggunaan saluran distribusi ini juga harus dipikirkan, dan kami menggunakan distribusi langsung dan distribusi tidak langsung tingkat 2. Dan yang terakhir ada time bound, di mana realisasi gagasan ini dilakukan secara 6 bulan agar menciptakan durasi pelaksanaan yang efektif. Nah, gagasan ini kami tuangkan dalam rencana kerja yang juga masih dikaitkan dengan marketing mix. Yang pertama yaitu
observasi di mana kita melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait yang merupakan bagian dari people. Yang kedua, perencanaan di mana kita akan mengurus pengajuan proposal, perizinan, sosialisasi dan juga pengawasan lebih lanjut. Dan yang tahap inti atau yang tahap paling penting ini berupa pelaksanaan menggunakan metode PALS. Metode PALS ini terdiri dari tahap penyadaran yang berfokus pada sosialisasi pengendalian hama dan proses penggunaan marketplace. Adapun media sosial yang kita gunakan yaitu Instagram dan juga Facebook, YouTube, dan Shopee. Pada Instagram dan Facebook kita berfokus pada sosialisasi mengenai penggunaan akun khusus bisnis, ada penggunaan insight untuk mengetahui target dan juga pengelolaan pasar, penggunaan Reels untuk mengetahui bagaimana konten-konten inovasi tersebut dapat diupload. Nah, selanjutnya ada story untuk melihat bagaimana interaksi calon konsumen atau target pasar terhadap produk kita. Yang selanjutnya ada sorotan untuk mempermudah calon konsumen mencari produk informasi. Dan yang terakhir ada direct message untuk berkomunikasi dengan konsumen dan melakukan pembayaran. Yang kedua ada YouTube di mana kita akan memberikan review produk, testimoni produk baik secara internal maupun eksternal dan menampilkan bagaimana kearifan lokal nelayan, desa Batur Tengah dan melakukan video-video yang up to date. Dan yang mendukung distribusi tingkat 2 dalam memasarkan produk secara lebih luas agar lebih diketahui oleh banyak orang. Yang kedua, tahap pengkapasitasan, di mana tahap ini dimulai dari penyediaan alat berupa media digital, berupa telepon pintar, dan juga jaringan internet yang memadai. Setelah itu tersedia, barulah kita melakukan pelatihan dan pendampingan terutama dalam proses produksi, pengemasan, dan juga distribusi. Dan yang terakhir, kita akan mendampingi mereka dalam menggunakan atau menyalurkan produk yang sudah jadi melalui marketplace dan juga media sosial. Dan yang ketiga ada tahap pendampingan di mana kita melakukan monitoring untuk mengetahui seberapa efektif dan juga efisiensi dari penggunaan marketplace yang kita gunakan. Dan yang terakhir tahap pelembagaan di mana kita membuat susunan program dalam rangka pengembangan UMKM secara digital melalui market. Adapun teknologi dan elemen marketplace yang mendukung gagasan ini, yang pertama ada mesin pembuat ikan pelet, mesin pembuat tepung, dan elemen positioning berupa logo Probiotic Fish Nutrition Food dan juga kemasan Probiotic Fish Nutrition Food. Adapun kesimpulan dari presentasi kami, yaitu Probiotic Fish Nutrition Food merupakan upaya Gen Z dalam mengubah cara memanfaatkan ikan red devil melalui produksi dan pemasaran ikan pelet melalui penggunaan metode SMART dan PALS sehingga dapat meningkatkan profit nelayan desa Batur Tengah melalui penggunaan marketplace dan juga sosial media dengan memperhatikan aspek kearifan lokal. Jalan-jalan ke Pulau Kintamani, jangan lupa membeli ikan mujair. Demikian presentasi kami, sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.